Nah, maka kasusnya kalau dalam hal seperti ini terima atau tidak buktinya? Kata Imam Asy-Syaukani tidak diterima. Artinya udah dianggap bebas dari tuduhan. Dan ini bukan kesepakatan para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Imam Asy-Syaukani ini sependapat dengan pendapat mazhab Zahiriyah, ya, yang berpendapat kalau sudah bersumpah orang yang digugat, maka kalau si penggugat mendatangkan bukti saksi sudah tidak diterima karena kasusnya sudah selesai. Jelas ya. Dengan alasan apa? Masing-masingnya membawa prasangka. Yang membawa bukti pun masih prasangka. Yang bersumpah pun punya prasangka. Prasangka tidak bisa dibatalkan dengan prasangka. Ini pendapat Zahiriyah ya. Sedangkan jumhur ulama menyatakan siapa yang membawa bukti setelah yang digugat mengucapkan sumpah, maka buktinya diakui tidak? Diterima dan diakui. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Dengan alasan apa? Bukti posisinya lebih kuat daripada sumpah. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Nah, sedangkan pendapat ketiga tafsil, dirinci. Dan ini pendapat Imam Malik dan pendapat Al-Ghazali. Kata dua ulama ini dirinci. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan si penggugat ini tidak tahu bukti sebelumnya, dia menyatakan hakim si B mencuri kotak emas saya. Mana buktinya? Dia belum dapat. Akhirnya si B bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri kotak emas A. Ternyata besok harinya setelah diteliti dia dapat CCTV tetangga. Si B masuk ke rumah A. Berarti kan sini ada indikasi ke arah situ kan? Nah, dia pun datang, wahai hakim, saya kemarin nggak dapat bukti, tapi sekarang udah ada nih CCTV. Nah, maka kalau kasus seperti ini, kata pendapat ketiga, kalau memang dia tadinya tidak tahu buktinya, setelah itu tahu buktinya, maka buktinya diterima, ya, karena tidak tahu. Tapi kalau sebelumnya udah tahu, hakim, si B mencuri kotak emas saya, isinya cincin emas. Mana buktinya? Nggak ada. Padahal ada bukti, dia tidak menyebutkan. Maka hakim pun mengalihkan kepada siapa? Si B. Bagaimana B? Kamu mencuri kotak emas A? Tidak, demi Allah tidak. Berarti selesai kan? Besoknya ternyata datang membawa bukti si A. Ini nggak diterima kalau memang dia udah tahu tapi tidak mau menyebutkan. Jelas ya? Ini pendapat ketiga dan mungkin pendapat ketiga ini yang lebih menenteramkan. Jadi kenapa kalau dia sudah tahu tidak disebutkan dianggap gugur? Ya karena dia sendiri yang menyebabkan kasusnya gagal. Dia sendiri. Kenapa dia dari awal tidak menyebutkan buktinya? Kenapa setelah persidangan selesai baru dia menyebutkan buktinya? Jelas ya? Ini pendapat ketiga. Wallahu a'lam. Mungkin ini pendapat yang lebih menenteramkan hati. Ya, kesimpulannya, kalau si penggugat ini tahu ada bukti lalu tidak disebutkan, tahu ada bukti tapi tidak disebutkan di pengadilan, kemudian setelah si penggugat bersumpah baru dia menyebutkan bukti, maka buktinya tidak diterima. Tapi kalau dia dari awal memang tidak tahu buktinya, tapi dia yakin si ini nih, dia melihat tapi tidak ada saksi, tidak ada CCTV, ya. Ternyata besoknya dia cek CCTV tetangga atau kesaksian orang lain, si B masuk ke rumah A. Nah, maka dalam hal ini dia kan baru tahu buktinya kan, maka bukti ini bisa diterima. Jelas Bapak ya? Ini ada perinciannya gitu, ada 3 pendapat, dan pendapat yang lebih menenteramkan yaitu pendapat ketiga ya. Nah, ini pembahasan tentang bukti setelah penggugat bersumpah menolak itu. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa man aqarra bi syai'in 'aqilan balighan ghairu hazilin wala bi muhalin aqlan aw 'adatan lazimahu ma aqarra bihi kainan ma kan. Siapa yang mengakui sesuatu dalam keadaan berakal, balik, tidak bercanda, dan dalam perkara yang tidak mustahil secara akal maupun kebiasaan,
maka ia terikat dengan pengakuannya, apapun itu. Siapa yang mengakui sesuatu dalam keadaan berakal, baligh, tidak bercanda, dan dalam perkara yang tidak mustahil secara akal maupun kebiasaan, maka dia terikat dengan pengakuannya seperti apapun pengakuannya tersebut. Nah, artinya di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan orang-orang yang istilahnya bisa diterima kesaksiannya, ya, bisa diterima pengakuannya. Kalau pada pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah disebutkan juga secara tidak langsung tentang orang-orang yang ditolak pengakuannya, ya tidak? Yaitu orang yang tidak adil, lalu berkhianat, lalu punya permusuhan, ya tidak? Sudah disebutkan kan? Atau orang badui, pedalaman. Nah, sekarang Imam Asy-Syaukani menyebutkan syarat-syarat pengakuan bisa diterima, ya. Siapa itu? Nah, Imam Asy-Syaukani menyebutkan sini yang pertama, siapa yang mengakui sesuatu dalam keadaan berakal. Ya, berakal. Artinya sehat ininya nih. Ini syarat pertama. Artinya orang yang tidak berakal, orang gila, kalau bersaksi mengakui sesuatu bisa diterima? Tidak bisa diterima, ya. Syaratnya harus berakal, ya. Coba mungkin kita bentar. Oh, Imam Asy-Syaukani, ya. Wa amma taqiyya, kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani. Wa amma taqyiduhu bi kaunil muqirri aqilan balighan fali annal majnun was-sabiyya laysa bimukallafain fala hukma li iqrarihima. Adapun kesaksian, pengakuan dibatasi atau terbatas hanya pada orang yang berakal dan balik, akal dan balik, karena orang gila dan anak kecil bukan termasuk mukallaf. Mukallaf artinya orang yang bisa dapat beban syariat. Orang gila dan anak kecil bukan mukallaf, maka tidak ada hukum terkait dengan pengakuan mereka. Artinya pengakuan mereka tidak membawa konsekuensi hukum apapun. Maksudnya begini, kalau misalkan ada seorang gila nih, kita tahu lagi gila dia. Saya si fulan berhutang kepada saya 1 juta. Dia orang gila, bisa kita terima pengakuannya? Nggak bisa kita terima. Atau dia sendiri bilang, saya berhutang kepada fulan 1 juta. Bisa diterima pengakuannya? Nggak bisa, ya, karena dia tidak berakal. Karena di antara syarat sahnya muamalah apapun, ibadah dan muamalah, yaitu orangnya berakal sehat. Adapun orang gila atau orang setengah gila atau istilahnya idiot. Jelas apa idiot? Idiot itu ibaratnya apa ya? Apa idiot? Iya, kurang cerdas. Artinya dia yang kayak orang mudah ditipu gitu loh, apa bahasa Indonesia? Idiot, ya? Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Idiot. Nah, yang seperti ini nggak diterima pengakuannya. Begitu pula anak kecil. Anak kecil itu artinya yang belum balik, nggak bisa terima. Terus bagaimana kalau ada kasus sama mereka? Ini lain lagi. Ini asalnya kita nggak berbicara kasus sama mereka, tapi kasus misalkan muamalah, kriminalitas. Misalkan ada fulan, katanya misalkan si anak kecil menyatakan si fulan mencuri barang fulan. Nah, ini nggak bisa diterima. Pengakuan anak kecil nggak bisa diterima. Loh, berarti nanti enak dong si fulan ini bisa mencuri? Enggak. Dia nggak bisa terima, tapi cari bukti lain. Kalau misalkan ada bukti lain plus pengakuan ini bisa diperkuat. Tapi kalau semata-mata kesaksian anak kecil nggak bisa terima. Contohnya tadi misalnya anak kecil menyatakan gini, Pak, saya hutang 1 juta sama bapak itu. Nah, ini nggak bisa terima karena pengakuan anak kecil. Jual beli juga begitu, jual beli dalam jumlah besar nggak bisa terima. Terus bagaimana kalau jumlahnya kecil? Misalkan anak beli permen, sah tidak? Sah. Tapi kalau anak kecil jual beli misalkan laptop atau mobil, bisa diterima? Nggak diterima. Muamalahnya tidak sah. Jelas apa ya?
Makanya anak kecil itu kalau memang punya harta banyak, yang mengelola hartanya bukan dia, tapi siapa? Misalkan orang tuanya meninggal, anaknya yatim piatu atau yatim lah, ayahnya meninggal. Si anak punya warisan dari ayahnya, iya tidak? Ayahnya kaya raya, punya aset miliaran dolar. Lalu meninggal, berarti warisannya kemana? Istrinya, ibunya, dan si anak ini. Nah, si anak ini kan punya uang banyaknya, aset banyak. Siapa yang mengelola hartanya? Ibunya. Nah, kalau ibunya meninggal, kerabatnya nggak ada semua, negara yang ngatur. Jadi nggak bisa diserahkan begitu saja, nggak bisa. Sampai dia balik, bahkan sampai dia itu pintar mengelola harta. Jadi nggak bisa sekedar balik, karena ada anak sudah balik nggak bisa mengelola harta, ya nggak? Ya jangan kan udah balik. Kadang ada orang, dulu saya masih ingat aja, udah mondok, udah usia 20-an, datang saya bisa nggak nitip uang? Loh, kenapa? Gitu, khawatir habis. Ya Allah, udah usia 20 tahun tidak bisa ngatur uang dia, sampai ingin nitip uang. Kenapa? Karena kalau saya megang nanti habis uangnya. Astagfirullah, nitip uang saya aja nggak punya uang. Repot apa? Artinya nitip uang kepada orang yang punya uang. Kalau nitip uang kepada orang yang tidak punya uang, nanti bagaimana? Ya, saya kan santri dititipin uang jutaan, ya nggak bisa saya nolak. Nah itu contohnya ya. Jadi kita kembali lagi, pengakuan dari orang yang siapa yang mengakui sesuatu dalam keadaan berakal dan balik. Nah ini berarti syaratnya pengakuan diterima yaitu berakal, sehat maksudnya. Lalu balik, berarti orang gila, idiot, pikun, lalu orang yang masih kecil, ini tidak diterima pengakuannya, ya. Jelas? Lalu berikutnya, syarat berikutnya bukan bercanda. Artinya kalau ada orang ngomong di hadapan kita, oh saya berhutang kepada Pak Presiden berapa, 10 juta, sambil ketawa, diterima pengakuan dia? Nggak diterima. Oh bercanda apa serius? Bercanda. Mana tuh? Diterima? Nggak diterima. Kalau orang bercanda tidak diterima, apa ya? Pengakuan sebenarnya tidak diterima. Lalu berikutnya wala bimuhalin aklan wala au'adatan, dan juga pengakuannya bukan dalam perkara yang mustahil, baik menurut akal maupun kebiasaan. Ini penting sini, menurut akal maupun kebiasaan. Karena kenapa demikian? Di sini ada keterangan dari Imam Syukani, wa hakadha idza aqarra bima yuhilul aqlu awil 'adatu li'anna kadhibahu ma'lum wa la yajuzul hukmu bil kadhib. Demikian pula tidak diterima kesaksian atau pengakuan orang yang mengaku tentang sesuatu yang mustahil secara akal sehat maupun kebiasaan. Karena kedustaan seperti ini diketahui, jelas dusta, dan tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan pengakuan dusta. Artinya begini Bapak, ada permasalahan yang secara akal tidak masuk akal, dan ada yang menurut kebiasaan tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima dari sisi akal, kedua tidak diterima dari sisi kebiasaan. Kalau dari sisi akal seperti gini, misalkan seorang menyatakan, misalkan ada orang nih, anak Gen Z ya, atau Gen Z enggak, misalkan anak lahir tahun 2000 atau 2010, lalu dia berkata kepada kita, saya punya hutang berapa, 20 juta, kepada siapa? Kepada Presiden Soeharto. Kepada Presiden Soeharto. Dia lahir tahun 2010. Bisa diterima pengakuan dia? Nggak bisa terima, kenapa? Oh, Pak Harto meninggal, dia belum lahir, nggak diterima kan? Ya tidak? Nggak masuk akal, iyalah, nggak ketemu di mana ya kan? Betul tidak? Ya. Atau seperti sebagian orang sufi, oh saya ketemu Rasulullah, tadi malam Rasulullah memberikan wasiat, bisa diterima? Bisa terima nggak? Nggak bisa terima, nggak masuk akal. Kapan ketemu Rasulullah? Rasul udah ada bukan di sini, udah di alam, bukan di alam dunia. Nah ini Bapak ya. Iya itu diantaranya. Atau kedua, tidak bisa terima menurut kebiasaan. Contohnya juga,
misalkan ada seorang, misalkan menurut kebiasaan, nah, misalkan ada orang datang kepada kita, saya berhutang kepada seorang, berapa? 5 juta. Siapa orangnya itu? Si B. B ini siapa ya? Oh, situ tuh anak yang umurnya 5 tahun. Berhutang kepada anak umur 5 tahun. Bisa diterima? Bisa nggak? Secara kebiasaan kan nggak mungkin kan? Walaupun secara akal mungkin aja kan? Tapi menurut kebiasaan masyarakat, ada tidak kemungkinan pinjam meminjam dengan anak umur 5 tahun? Ada, Bapak? Nggak ada kan? Maka yang seperti ini tertolak. Jadi bisa jadi ada yang tertolak karena tidak masuk akal, atau menurut akal masuk akal, tapi menurut kebiasaan tidak bisa diterima. Jelas ya? Soal jelas ya, dalam masyarakat kita bisa menemukan gitu loh. Ada yang memang nggak masuk akal, nggak mungkin bisa ketemu. Seperti orang ketemu Rasulullah zaman sekarang, nggak mungkin. Atau tadi orang lahir tahun 2010 tapi ngaku berhutang kepada Presiden Soeharto, ini nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan dia, atau misalkan kalau ini bukan kita berhutang pada anak kecil lah, ada anak lahir di tahun 2000 atau jangan 2000, yang masih kecil lah, 2005 aja kan Pak Harto nih. Nah, dia ngomong kepada kita sekarang ini, saya punya hutang ke Pak Harto berapa? 5 juta. Dia lahir tahun 2005. Pak Harto meninggal tahun 2008. Kalau menurut akal mungkin ketemu kan? Tapi menurut kebiasaan, apa bisa anak umur 3 tahun minjem uang 5 juta? Mungkin? Enggak. Maka ini pengakuan seperti ini tidak bisa diterima. Karena ini sama saja dengan dusta. Dan dusta nggak bisa diterima dalam hal pengadilan. Jelas ya? Pengakuan apapun kalau kita tidak masuk akal atau tidak bisa diterima menurut kebiasaan, itu dianggap dusta, harus ditolak. Jelas? Lalu berikutnya, kata Imam Asy-Syaukani, kainan mankan, terkait tadi artinya gini, siapapun yang sudah mengakui sesuatu dalam keadaan berakal sehat, balik, tidak bercanda, dan dalam perkara yang tidak masuk, bukan perkara yang tidak masuk akal, bukan perkara yang mustahil secara akal maupun kebiasaan, maka dia terikat dengan pengakuannya, apapun itu. Artinya kalau memang seorang nih mengaku, misalkan dia dalam keadaan sehat, bukan gila nih, tidak pikun, dia juga sudah balik, mengucapkannya bukan dalam keadaan bercanda, serius, dalam perkara yang bukan perkara yang mustahil, baik menurut akal maupun kebiasaan, maka pengakuan ini langsung terikat. Dia terikat dengan pengakuannya, apapun pengakuan itu. Contohnya, kalau misalkan ada orang nih di sini, misalkan orang ini bukan anak kecil, bukan orang yang punya gangguan jiwa lah. Dia berkata kepada kita, saya berhutang kepada si fulan 5 juta. Atau gini, misalkan dalam kehidupan sehari-hari gini, saya ngambil barang dari kedai fulan tapi belum bayar. Berapa yang kamu ambil? Kurang lebih 500.000. Orangnya bukan anak kecil, sehat, ngomongnya dalam keadaan serius. Terus kira-kira mustahil tidak menurut akal kayak gitu? Tidak kan? Terus mustahil tidak menurut dia kebiasaan? Enggak. Nah, berarti dia terikat dengan pengakuannya. Dia harus bayar 500.000. Jelas ya? Dia harus bayar tuh, karena dia udah ngaku demikian. Cuma timbul pertanyaan, kalau si penjualnya tidak merasa demikian, bagaimana? Misalkan kita konfirmasikan dengan si penjualnya, ini katanya si A ini ngambil barang kamu 500.000, tapi dia belum bayar, benar nggak? Ternyata si penjual mengatakan, enggak. Bagaimana tuh? Diterima tidak pengakuan A ini? Kalau A-nya terikat dengan pengakuan dia, tapi kalau si ini penjualnya nggak terikat, jadi dia bisa nolak. Jelas ya? Tapi kalau pertanyaannya, kalau B-nya menyatakan, tunggu, saya ragu, ingat tidak ya? Bagaimana tuh? Diterima kalau kayak gitu. Jelas apa ya? Jadi si A harus bayar ke penjual ini. Tapi kalau si penjualnya menyatakan tegas, tidak. Si A tidak pernah beli apapun di tempat saya dan tidak pernah ngambil barang apapun di tempat saya, pokoknya nggak pernah bermuamalah dengan saya.
Maka dalam kasus ini si penjual tidak terikat dengan pengakuan si A. Jelas? Terus bagaimana dengan si A-nya? Ya kalau memang dia yakin, dia menyatakan, saya yakin kok, cuman si penjualnya lupa aja mungkin dia. Pikun, berarti tetap dia bertanggung jawab atas pengakuan dia. Maksudnya bagaimana? Ya kalau memang si penjual tidak mau nerima uang 500 ribu ini disedekahkan atas nama si penjual. Jelas ya? Karena bagaimanapun hak manusia tidak gugur sampai si pemiliknya relakan. Jelas Bapak ya? Beda dengan hak Allah. Kita berbuat salah kepada Allah, ya Allah maafkanlah saya, Allah maafkan. Tapi kalau hak manusia nggak bisa, harus diselesaikan. Jelas ya? Itu kasusnya kalau si penjual tadi nolak ya. Tapi kalau si penjual iya, wah udah jelas itu. Atau ragu, tunggu, saya ragu, udah terima itu. Nah, selesai. Lalu terakhir, pembahasan terakhir dalam Kitabul Khusumah, kitab tentang perseteruan, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yakfi marratan wahidatan min ghairi farqin baina mujibatil hududi wa ghairiha kama sayati. Dan cukup pengakuan itu satu kali saja. Dalam keadaan tidak dibedakan apakah pengakuan ini berkonsekuensi dijatuhkan hukum had atau selain itu, sebagaimana akan jelas akan datang penjelasannya. Artinya begini, dalam masalah pengakuan, misalkan nanti seorang misalkan datang kepada hakim, saya baru mencuri harta fulan, dia ngaku nih, ngaku. Maka dalam hal ini pengakuannya cukup satu kali. Jelas? Nggak perlu 2 kali, nggak perlu 3 kali. Begitu juga misalkan saya punya hutang kepada fulan, cukup sekali. Nggak perlu, benar kamu berutang pada dia 1 juta, iya. Benar kamu berutang pada dia 1 juta, iya. Benar kamu, nggak perlu diulangi 3 kali. Kalau udah 1 kali ngaku udah selesai. Ya. Kenapa demikian? Imam Asy-Syaukani menyebutkan alasannya. Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunu yakfil iqraru marratan wahidatan fil hududi wa ghairiha falikaunil muqirri bi syai' ala nafsi qad lazimahu iqraru wa i'tibaru takrir fil hudud sayati annahu lam yathbut alai dalilun yujibul masira ilai. Adapun cukup 1 kali dalam masalah pengakuan, baik dalam masalah hudud, hukum had dan selainnya, karena orang yang mengakui sesuatu atas dirinya sudah terikat dengan pengakuannya. Ketika dia mengucapkan sesuatu sudah terikat loh dengan pengakuannya. Adapun pengulangan dalam masalah hukum had, sebagaimana akan dijelaskan nanti, ini tidak ada dalil yang bisa dipakai dalam hal tersebut. Artinya gini, nggak ada dalil sahih dan sharih yang jelas yang menyebutkan pengakuan harus diulangi 2 atau 3 kali. Nggak ada. Jadi 1 kali sudah cukup. Contohnya dalam masalah zina, nanti akan ada pembahasannya. Kalau seorang datang kepada hakim, lalu berkata hakim, jatuhilah saya hukuman. Kenapa kamu? Saya zina. Dan si ini misalkan anggap belum nikah, berarti hukumannya apa? Derak 100 kali, dicambuk 100 kali. Maka cukup 1 kali udah cukup, nggak perlu ditanya. Kamu benar berzina? Ya. Kamu benar berzina? Ya. Kamu benar berzina? 3 kali nggak perlu. Cukup 1 kali dia udah ngaku dah, langsung dijatuhi hukuman. Jelas ya. Adapun nanti ada keterangannya, kisah Ma'is ditanya sampai 3 kali. Ini bukan berarti pengakuan 1 kali tidak terima. Nabi mengulangi 3 kali dalam rangka tatabbut, meyakinkan. Jadi benar-benar kamu benar, kan siapa tahu ketika ngomong dalam keadaan tidak sadar, atau ketika ngomong dalam keadaan ngantuk mungkin. Ya saya berzina, dalam keadaan ngantuk mungkin kan? Iya tidak. Kalau orang ngantuk, kadang sadar nggak dengan apa yang diucapkan? Nggak sadar kan? Betul tidak? Ada orang, ini nyata nih, seorang dosen, karena saking ngantuknya dia ini ngisi ceramah, istilahnya kuliah nih. Ini nyata ini ya, saya lihat di koran. Nggak sadar kaki udah di atas aja. Ini meja nih, kakinya di atas dia. Wah. Nggak sadar dia, kaki udah di atas. Dia ngomong, tapi nggak sadar kakinya udah di atas. Kenapa itu?
Saking ngantuknya. Jadi kalau orang ngantuk, pengakuannya jangan langsung diterima. Ngantuk, mabuk, atau dalam kondisi tidak sehat misalkan, ini tidak bisa diterima. Harus dalam keadaan sehat, segar, bugar ya. Maka pengakuan cukup sekali, nggak perlu 2 kali, nggak perlu 3 kali ya. Ini akan kita bahas ini sebenarnya dalam kitab berikutnya ya. Nah, kita selesai dari Kitabul Khusumah, kitab tentang perseteruan dan persengketaan. Berarti kita masuk kitab baru yang disebutkan oleh Imam Syaukani, yaitu Kitabul Hudud. Kitab Hudud. Hudud dari kata had, batasan. Maksudnya apa? Kitab tentang hukuman yang batasannya sudah ditentukan dalam syariat. Ukurannya, jumlahnya, kadarnya sudah ditentukan dalam syariat. Karena yang namanya hukuman ada 2. Hukuman hudud, had, yang sudah ditentukan batasan ukurannya oleh Allah dan Rasulnya. Dan ada hukum ta'zir, hukuman yang bentuk dan batasannya, kadarnya tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tapi dikembalikan kepada kebijakan penguasa, pemerintah. Nah, yang dibahas ini Kitabul Hudud, bukan ta'zir ya. Kita masuk berikutnya. Kata Imam Syaukani rahimahullah, babu haddizani. Bab had bagi pezina. Bab hukuman had bagi pezina, bagi orang yang berzina. Nah, perlu kita ketahui, zina ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam semua syariat para rasul. Gak ada satupun rasul yang menghalalkan zina. Jadi dalam Islam atau Nasrani, Yahudi itu diharamkan zina. Walaupun mereka berbeda pendapat tentang definisi zina, Bapak ya. Jadi antara Islam, Yahudi, Nasrani ini definisi zina beda-beda. Tapi secara umum mereka sepakat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak punya hubungan ikatan pernikahan ini diharamkan. Jelas ya? Adapun zina dalam artian seperti umat Islam, memang ada perbedaan pendapat antara umat Islam dengan mereka. Tapi secara umum mereka berpendapat haram. Zina diharamkan dalam ajaran Nasrani maupun ajaran Yahudi. Cuman timbul pertanyaan, kenapa di ajaran itu banyak sekali umatnya berzina? Kenapa kira-kira? Loh, bukankah di umat Islam juga banyak yang berzina? Iya betul, kita akui ada umat Islam yang berzina. Tapi di umat satunya lebih banyak yang berzina. Kenapa? Apa rahasianya? Siapa yang bisa menyebutkan jawaban? Hah? Itu diantaranya. Karena mereka udah nggak masalah, nanti kan diampuni dosa, udah ditebus, ya kan? Jadi nggak apa-apa zina, nanti udah ditebus, dosa saya udah tebus, bahkan dosa seluruh umat manusia sudah tebus. Akhirnya zina terus. Itu pertama. Terus kedua, mereka itu selalu menekankan kasih sayang, kasih sayang. Dan akhirnya kasih sayang overdosis, berzina. Ya tidak? Betul tidak? Paling banyak mereka itu. Bukan cuma itu aja, babi yang asalnya diharamkan mereka terobos jadi kayak halal. Minuman keras yang asalnya diharamkan bagi mereka seakan-akan halal. Betul tidak? Ya kan? Jadi banyak sekali apa yang diharamkan oleh para nabi mereka halalkan. Karena apa? Itu diantaranya. Karena pertama ada konsep dosanya sudah ditebus. Orang kalau ngerasa dosanya ditebus untuk apa lagi? Ini kan bebas kan? Ya tidak apa-apa. Betul kan? Yang saya punya dosa nih, udah tebus sama sini, udah langsung aja dosa. Ya tidak? Itu ya. Itu diantaranya. Itu antara kedua. Lalu ketiga, mereka ini ya sebagaimana dalam Al-Quran, dhalin. Kadang pengennya beramal tapi tanpa ilmu, akhirnya sesat dan ngikuti hawa nafsu. Jadi bagi mereka, oh ini kasih sayang, ujung-ujungnya zina. Artinya apa? Mereka selesai. Kalau misalnya ada kasus gitu hamil, udah diselesaikan di itu, dinikahkan, iya nggak? Dan sayangnya ini dipraktekkan di umat Islam. Ya walaupun kita akui ada pendapat mazhab demikian, tapi pendapat mazhab ini
kalau dipraktekkan jadi berakibat apa? Orang banyak berzina, ya kan? Dengan alasan nggak apa-apa kok. Yang ini hamil dalam keadaan itu nikah. Kenapa? Menurut pendapat mazhab ini boleh. Sehingga akhirnya apa? Mendorong orang untuk berbuat zina. Padahal zina sekali lagi itu diharamkan dalam semua syariat. Nggak ada satupun syariat yang menghalalkan zina, Bapak ya. Ini syariat samawi tentu saja ya. Maksudnya yang turun dari wahyu ya. Adapun agama yang muncul dari bumi, karangan manusia, tentu saja sebagian mereka membolehkan zina ya. Jelas? Nah, itu tentang zina. Nah, ini yang kita bahas yaitu tentang zina dulu. Karena nanti masalah hukum had bukan cuma zina saja. Nanti akan disebutkan juga had bagi pencurian. Nah, itu. Lalu berikutnya had tentang qadzaf, menuduh orang lain berbuat zina. Nanti juga akan dibahas had di sini minum-minuman keras. Nah, lalu berikutnya haddul muharib, orang yang melakukan kekacauan. Nah, ini juga ada hadnya Bapak ya. Lalu nanti akan disebutkan juga beberapa orang yang berhak untuk dihukum mati menurut had. Ya, ini akan disebutkan juga oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi begitu juga kitabul qisas, tentang qisas. Jadi ada beberapa pembahasan, namun pembahasan pertama yang akan kita bahas itu had bagi pelaku zina. Seperti apa hadnya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ada rincian sini ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.